Pada tahun 2009, Densus 88 atau satuan khusus yang dibentuk untuk memberantas tindak terorisme Indonesia menggerebek salah satu rumah yang ada di Solo yang menjadi tempat persembunyian Nurdin M. Top. Buat yang nggak tahu, Nurdin adalah warga kelahiran Malaysia yang bertanggung jawab atas tindak teror di Indonesia. Di antaranya bom Natal tahun 2000, bom Bali tahun 2002 dan 2005, serta bom Hotel Marriott Jakarta pada tahun 2003. Aksi kejinya tersebut datang dari kesalahpahamannya atas ajaran Islam. Mungkin kedengarannya bawa-bawa agama, tapi ideologi Nurdin sama sekali berbeda dengan apa yang selama ini gua pahami sebagai seorang muslim. Video ini gua buat sekedar untuk wawasan tanpa merendahkan atau membela agama apapun. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nurdin memaknai jihad sebagai sebuah perjuangan senjata yang bertujuan menegakkan agama Islam melalui kekerasan. Baginya, jihad bukan lagi soal perjuangan spiritual yang terukur, melainkan sebuah instrumen perang. Dia memiliki pemahaman yang kaku dan menyimpang dari konsep jihad tradisional dalam Islam. Padahal dalam Islam, jihad punya makna yang jauh lebih luas daripada sekedar perang. Perjuangan menahan hawa nafsu bisa disebut jihad, berinfak harta itu jihad, berdakwah tanpa pemaksaan juga jihad, bahkan menuntut ilmu bisa dikatakan sebagai jihad. Memaknai jihad hanya sebatas perang fisik bukan hanya sebuah kekeliruan, tapi juga pengabaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang lebih luas. Kalau kita bedah lebih dalam, faktanya sebagian besar ayat Al-Quran tentang jihad sebenarnya tidak bicara soal perang, melainkan tentang perjuangan batin dan dakwah yang damai. Contohnya ada di surat Al-Baqarah ayat 190 yang artinya, "Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah engkau melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Pada ayat tersebut, perang hanya diizinkan sebagai respon pertahanan dan ada peringatan keras bahwa Tuhan tidak menyukai mereka yang bertindak melampaui batas. Karena sejatinya jihad bertujuan untuk mencapai kebaikan, keadilan, dan perbaikan, bukan kekerasan atau terorisme. Bagi kelompok ekstremis seperti jaringan Nurdin, teror bukan sekedar aksi kekerasan tanpa alasan. Di balik ledakan yang menghancurkan, terdapat sebuah senjata ideologi yang disebut sebagai takfiri. Paham ini bekerja dengan cara yang sangat ekstrim, yaitu menganggap siapapun yang di luar kelompok mereka, bahkan sesama muslim yang berbeda pendapat, sebagai orang kafir yang darahnya halal untuk ditumpahkan. Ideologi ini menjadi alat pembenaran kekerasan. Dunia seolah dipersempit menjadi dua kubu, kelompok mereka yang dianggap benar dan semua di luar itu yang diposisikan sebagai musuh. Dari cara pandang hitam putih inilah kebencian dibangun dan solidaritas kelompok tersebut diperkuat. Pada akhirnya pengkafiran ini hanyalah sebuah alat, sebuah justifikasi teologis untuk melancarkan agenda ekstrim mereka, seperti menyerang fasilitas publik, meruntuhkan wibawa negara, dan menghancurkan siapapun yang dianggap tidak sejalan. Di tangan Nurdin, takfiri bukan lagi soal keyakinan, melainkan sebuah mesin penggerak terorisme yang merobek rasa kemanusiaan. Padahal setahu gua, keimanan seseorang hakikatnya adalah hak mutlak Allah. Manusia biasa kayak kita gini gak berhak menghakimi status keimanan orang lain secara sembarangan. Dan juga mengenai perbedaan keyakinan, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Mereka yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan." Lanjut ke ideologinya yang berikutnya, yakni kesalahannya memaknai syahid. Secara teologis maupun kemanusiaan, interpretasi Nurdin terhadap konsep mati syahid mengalami penyimpangan yang sangat fundamental. Dalam kacamata para ulama dan pakar kontraterorisme, ada beberapa titik di mana Nurdin dianggap salah jalan dalam memaknai mati syahid.
Yang pertama, Nurdin mempromosikan bom bunuh diri sebagai jalan pintas menuju surga. Ia melabeli aksi bunuh diri dengan istilah amaliyah istishadiyah atau operasi mencari syahid. Padahal syahid sejati terjadi dalam konteks membela kebenaran di medan perang yang sah, bukan dengan sengaja meledakkan diri di tengah kerumunan warga sipil. Yang kedua, konsep mati syahid tidak bisa dipisahkan dari aturan jihad. Nurdin mengabaikan prinsip-prinsip perang dalam Islam yang sangat ketat, seperti dilarang membunuh wanita, anak-anak, dan lansia, dilarang menyerang tempat ibadah, dan dilarang merusak fasilitas umum. Ketika Nurdin memerintahkan pengeboman di hotel atau kedutaan yang penuh dengan orang-orang tak bersalah, aksi itu secara otomatis gugur dari kategori jihad, sehingga pelakunya tidak bisa disebut mati syahid. Dan terakhir, pemaksaan. Syahid seharusnya menjadi konsekuensi dari sebuah perjuangan yang mulia, bukan sebuah tujuan yang direncanakan melalui aksi destruktif. Nurdin seringkali melakukan pencucian otak kepada para pemuda yang sedang labil secara emosional dan menjanjikan surga instan untuk menutupi motif politik di baliknya. Itulah beberapa ideologi sesat yang diyakini oleh Nurdin. Perlu diingat, ideologi tidak lahir begitu saja sebagai kejahatan. Ia tumbuh dari kesalahan tafsir, rasa benar sendiri, dan hilangnya empati terhadap sesama manusia. Dan perlu gue tekankan juga, gue bukan orang alim, gue bukan ustadz, bukan ulama, dan bukan pemilik kebenaran yang mutlak. Gua cuma orang biasa yang mencoba memahami, membaca, dan merangkai kesimpulan dari apa yang gua pelajari. Sangat mungkin dalam video ini ada kesalahan. Kalau memang ada kesalahan dalam penyampaian, pemahaman, atau sudut pandang, gua dengan sangat terbuka menerima koreksi di kolom komentar. Atas nama apapun, kekerasan tetaplah kekerasan. Ia tidak menyembuhkan apapun. Ia hanya meninggalkan luka dan mewariskan trauma ke generasi berikutnya. Pembahasan ini juga dibuat untuk membantu memahami bagaimana sebuah ideologi bisa menyimpang, dan bagaimana penyimpangan itu kemudian digunakan untuk membenarkan kekerasan. Dengan memahami pola pikir kayak gini, kita bisa lebih waspada terhadap narasi ekstrim yang sering dibungkus dengan bahasa agama atau moral. Tujuannya bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memberikan konteks dan pemahaman, agar kesalahan serupa gak terus berulang. Gua beserta seluruh tim GPTP mengucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan topik menarik berikutnya.